Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sudah lama Ibu tidak bersuara di depan kalian. Ada yang rindu gak dengan suaranya Ibu nih? Nah, mulai hari ini dan beberapa hari ke depan selama kalian PAT, kalian akan kembali mendengarkan suara Ibu. Insya Allah, beberapa hari ke depan Ibu akan membantu kalian dalam membahas soal-soal latihan persiapan PAT. Untuk soal latihan persiapan PAT yang berupa Google Form, di sana sudah terdapat pembahasan soalnya sekaligus ketika kalian selesai menyelesaikan atau selesai mengisi. Tapi untuk soal yang berupa file, kalian harus mengisi soalnya terlebih dahulu dan insya Allah keesokan harinya Ibu akan membagikan video pembahasannya. Nah, untuk PAT hari pertama itu Al-Quran Hadis dan PPKN. Untuk Al-Quran Hadis sudah ada soal pembahasannya, soal latihannya berupa Google Form. Jadi tidak akan kita bahas. Nah, dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah soal PPKN. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasannya. Perhatikan ya. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama. Keragaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus A. Saling mencela dan juga membantu, B. Saling menghormati dan juga bermusuhan, C. Saling menghormati dan juga menghargai, D. Saling mencela dan juga menghargai. Yo, jawaban kalian apa? Untuk jawaban yang benar adalah C. Saling menghormati dan juga menghargai. Yo, yang salah dibenarkan. Lanjut ke soal berikutnya. Semboyan negara Indonesia adalah A. Maju tak gentar, B. Bersatu kita teguh, C. NKRI harga mati, D. Bhinneka Tunggal Ika. Dan jawabannya adalah D. Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Salah satu contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain adalah A. Membayar ongkos angkutan umum tidak sesuai aturan yang berlaku, B. Membayar upah pegawai tidak tepat waktu, C. Tidak mengucapkan terima kasih atau pujian, D. Melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Dan jawaban yang benarnya adalah D. Melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Ya, yang masih salah dibenarkan. Berikutnya, tanggung jawab setiap warga negara adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif, B. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, C. Mempunyai kebebasan memeluk dan menjalankan agama yang dianutnya, D. Menyuarakan pendapat mereka.
Dan jawaban yang benarnya adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Benar semua jawabannya. Kita lanjut soal berikut. Di sekolah, kita sebagai siswa berhak memperoleh hak. Hak siswa di sekolah antara lain kecuali, di sini kecuali berarti kita cari yang bukan hak siswa. Pilihannya A. Mendapat perhatian dari guru, B. Mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran, C. Mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas, D. Menjaga nama baik sekolah. Jawabannya D. Menjaga nama baik sekolah. Karena menjaga nama baik sekolah adalah kewajiban kalian, bukan hak kalian. Lanjut ke soal berikutnya. Keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain disebut A. Tanggung jawab, B. Kewajiban, C. Hak, D. Norma. Jawabannya adalah A. Tanggung jawab. Yuk, yang benar hebat nih, yang salah kalian benarkan. Lanjut. Masih setia mendengarkan? Kita lanjut soal berikutnya. Berikut yang bukan merupakan contoh sikap dalam upaya mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional adalah A. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. B. Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. C. Turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. D. Merasa kebudayaan dan kebiasaan budaya sendiri lebih baik daripada budaya lain. Dan jawaban yang benarnya adalah, ingat, yang bukan. D. Merasa kebudayaan dan kebiasaan budaya sendiri lebih baik daripada kebudayaan yang lain. Soal berikutnya. Setiap siswa harus menjaga sarana pendidikan yang ada di sekolah dengan baik. Ketika sarana tidak dijaga dengan baik, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Supaya kegiatan belajar berjalan dengan baik, maka siswa harus menjalankan titik-titik sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab. A. Kewajiban, B. Hak, C. Sikap, D. Norma. Apa nih yang harus dijalankan oleh siswa supaya kegiatan belajar berjalan dengan baik? Jawabannya A. Kewajiban. Kewajiban yang harus kalian jalankan agar kegiatan belajar berjalan dengan baik. Lanjut soal berikutnya. Setiap keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah anugerah dari Tuhan. Maka kita perlu menjadikannya sebagai A. Ancaman dalam persatuan bangsa, B. Kekayaan yang memperkuat bangsa, C. Kesombongan untuk negara lain, D. Kekuatan untuk menjajah negara lain. Apa nih yang dimiliki bangsa Indonesia keragamannya dan perlu kita jadikan sebagai apa ya? Jawabannya B. Kekayaan yang memperkuat bangsa. Jangan jadi kesombongan untuk negara lain. Ya, kita lanjut lagi. Hak seorang siswa di sekolah adalah A. Memperoleh pendidikan dari guru, B. Bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah, C. Menghormati guru, D. Menghargai antar sesama murid. Apa nih hak seorang siswa di sekolah? Jawabannya A. Memperoleh pendidikan dari guru. Kalau yang B, C, dan D adalah kewajiban. Lanjut soal berikutnya.
Salah satu contoh hak yang dimiliki oleh warga negara adalah tadi siswa, sekarang warga negara. A. Hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. B. Hak untuk berhenti memperoleh pendidikan. C. Hak untuk mendapat perhatian masyarakat. D. Hak untuk berpendapat seenaknya di depan orang banyak. Apa nih haknya? Jawabannya adalah A. Hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Lanjut soal berikutnya. Cara melestarikan budaya bangsa, bagaimana caranya? Dan carilah yang salahnya karena di sini soalnya kecuali. Pilihannya A. Mementingkan kebudayaan luar. B. Mempelajari kesenian daerah lain. C. Mengembangkan budaya daerah sendiri. D. Mempunyai sikap mau menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di masyarakat. Dan jawabannya adalah A. Mementingkan kebudayaan luar. Itu adalah bukan cara melestarikan budaya bangsa. Karena yang harus dipentingkan itu adalah budaya kita, budaya di dalam. Lanjut soal berikutnya. Di bawah ini, yang bukan merupakan isi dari Sumpah Pemuda adalah yang bukan. Ingat, lihat soalnya baik-baik. Pilihan jawabannya adalah A. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. B. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. C. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bernegara yang sama dengan negara Indonesia. D. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan jawabannya adalah C. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bernegara yang sama, negara Indonesia. Itu bukan isi dari Sumpah Pemuda. Kita lanjut soal berikutnya dan mulai kita kebut nih. Sikap yang baik terhadap keragaman budaya yang ada di dalam masyarakat adalah A. Ikut melestarikan budaya yang ada. B. Membeda-bedakan antara budaya. C. Tidak senang melihat pertunjukan acara adat. D. Menentang kebudayaan dari orang lain. Jawabannya adalah A. Ikut melestarikan budaya yang ada. Lanjut ke soal berikutnya. Perbedaan adat istiadat dari setiap daerah perlu kita sikapi dengan A. Acuh. B. Saling membandingkan. C. Saling sinis. D. Saling menghargai. Jawabannya adalah D. Saling menghargai. Lanjut soal berikutnya. Kegiatan bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain dapat diwujudkan di dalam kegiatan A. Hidup berdampingan. B. Jalan sehat. C. Gotong royong. D. Beribadah. Jawabannya adalah C. Gotong royong. Lanjut, hal-hal yang harus dilakukan dan apabila kita tidak melaksanakannya akan mendapatkan peringatan dan sanksi disebut A. Hak. B. Kewajiban. C. Tuntutan. D. Ancaman. Jawabannya tentu kewajiban B. Lanjut, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat kecuali, soalnya di sini kecuali berarti cari yang salah. A. Bergotong royong membangun lingkungan sekitar. B. Menjenguk salah satu warga yang sakit. C. Mementingkan diri sendiri atau tidak mau bekerja sama. D. Bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Jawaban yang benarnya sudah sangat terlihat di sini, yaitu C. Mementingkan diri sendiri atau tidak mau bekerja sama. Itu perilaku yang salah. Lanjut. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal A. 28 Oktober 1928. B. 17 Agustus 1945. C. 20 Mei 1908. D. 27 November 1908. Jawabannya udah pasti tahu kalian, yaitu A. 28 Oktober 1928. Lanjut. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat adalah
A. Sering melewatkan giliran ronda. B. Melempar tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan. C. Membersihkan lingkungan bersama-sama. D. Hanya berteman dengan yang seagama atau yang sesuku saja. Jawabannya adalah C. Membersihkan lingkungan bersama-sama. Lanjut soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia, antara lain kecuali. Yang salah berarti ini A. Kepercayaan, B. Mata pencaharian, C. Pengetahuan, D. Politik. Jawabannya adalah D. Politik. Lanjut. Menjalankan hak dan kewajiban harus disertai dengan A. Imbalan, B. Paksaan, C. Tanggung jawab, D. Hadiah. Jawabannya adalah C. Dengan tanggung jawab. Lanjut, kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada, yaitu dengan cara A. Melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu. B. Mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah. C. Memilah-milah adat istiadat daerah yang kita kunjungi untuk dipelajari. D. Melakukan hal-hal yang kita sukai seenaknya tanpa mengikuti aturan. Jawabannya adalah B. Mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah. Lanjut, Pak Amir tidak takut untuk memberikan pendapatnya ketika sedang musyawarah bersama warga desa Sukamaju. Hal itu karena Pak Amir mengetahui bahwa setiap warga negara berhak untuk A. Memaksakan pendapatnya, B. Mengeluarkan pendapat, C. Tampil hebat di musyawarah, D. Menjadi pemimpin musyawarah. Jawabannya adalah B. Mengeluarkan pendapatnya. Lanjut, sebagai seorang siswa tentunya di sekolah kita harus bersikap tanggung jawab dalam hal apapun. Namun, jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, maka akan menimbulkan beberapa akibat, diantaranya kecuali yang bukan akibat dari tidak dijalankannya atau tidak diterapkannya tanggung jawab. A. Kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. B. Mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengerjakan tugas. C. Mendapat pujian karena mengumpulkan tugas tepat waktu. D. Dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Jawabannya adalah C. Mendapat pujian karena mengumpulkan tugas tepat waktu. Lanjut, ketika pendapatmu tidak disetujui oleh teman-teman saat berdiskusi, sebaiknya sebagai orang yang bertanggung jawab, maka sikapmu sebaiknya A. Marah, B. Mengobrol, C. Meninggalkan diskusi, D. Tetap mengikuti diskusi. Jawabannya adalah D. Harus tetap mengikuti diskusi. Lanjut, makna syair lagu syukur ciptaan Haji Mutahar adalah A. Menceritakan perjuangan para pahlawan dengan berani dan gigih menerima para penjajah untuk merenggut kemerdekaan Indonesia. B. Menceritakan perjuangan para pahlawan dengan lemah mengusir para penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. C. Menceritakan perjuangan para pahlawan dengan lemah menerima para penjajah untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. D. Menceritakan perjuangan para pahlawan dengan berani dan gigih mengusir para penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Menceritakan perjuangan para pahlawan dengan berani dan gigih mengusir para penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Lanjut. Berikut ini cara agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab, antara lain kecuali. Berarti yang salahnya A. Melaksanakan tugas dengan menunda-nunda waktu. B. Memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. C. Selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. D. Menghormati hak-hak orang lain. Jawabannya tentu A. Melaksanakan tugas dengan menunda-nunda waktu. Lanjut, tarian Jaipong berasal dari daerah A. Kalimantan, B. Sulawesi, C. Jawa Barat, D. Sumatera Utara. Jawabannya jelas dari Jawa Barat. Lanjut. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya titik-titik dari orang lain. A. Ancaman, B. Hukuman, C. Perintah atau larangan, D. Perintah atau paksaan. Jawabannya adalah D. Tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Lanjut, pada jam istirahat, Rijal membeli minuman kemasan di kantin. Tanggung jawab Rijal setelah menghabiskan minuman itu adalah
A. Membuangnya ke tempat sampah. B. Meminta teman membuangnya. C. Meletakkannya di pojok ruangan. D. Membuangnya di laci meja teman. Jawabannya A. Membuangnya ke tempat sampah. Lanjut, selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara, kecuali berarti yang salahnya. A. Mendengarkan pendapat teman sekelas ketika diskusi. B. Menaati peraturan lalu lintas. C. Menjaga kebersihan fasilitas umum. D. Membayar pajak dengan tepat waktu. Jawabannya A. Mendengarkan pendapat teman sekelas ketika diskusi. Ini adalah kewajiban siswa, bukan kewajiban warga negara. Lanjut. Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa, artinya A. Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. B. Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. C. Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. D. Pancasila merupakan landasan dalam melakukan segala sendi kehidupan. Jawabannya B. Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Lanjut, salah satu contoh kewajiban siswa di sekolah adalah A. Mendapat nilai bagus dari tugas yang dikerjakan. B. Mendapat perhatian dari guru. C. Mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. D. Mendapat pengajaran dari proses pembelajaran di kelas. Jawabannya adalah C. Mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Lanjut. Gadang, joglo, honai, dan bolon adalah contoh keragaman budaya Indonesia berupa A. Lagu daerah, B. Pakaian adat, C. Rumah adat, D. Kesenian daerah. Jawabannya C. Rumah adat. Lanjut. Makna isi dalam Sumpah Pemuda disebut A. Satu bahasa, B. Satu tanah air, C. Satu bangsa, D. Satu keutuhan bangsa. Jawabannya adalah D. Satu keutuhan bangsa. Soal berikutnya. Kelas Imam Hambali berdiskusi tentang kesenian apa yang akan mereka tampilkan di pentas seni sekolah. Dalam diskusi, hak yang dimiliki setiap anak adalah hak untuk A. Berpendapat dengan suara yang keras, B. Menyampaikan pendapat, C. Tidak menerima pendapat orang lain, D. Memutuskan secara sepihak. Jawabannya adalah B. Menyampaikan pendapat. Soal berikutnya. Aturan dibuat untuk A. Dijauhi, B. Diingkari, C. Diabaikan, D. Diikuti. Tentu untuk diikuti. Lanjut. Budaya musyawarah mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk A. Menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. B. Menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan pribadi. C. Menghasilkan suatu keputusan berdasarkan pendapat sepihak. D. Menghasilkan suatu keputusan berdasarkan pendapat pribadi. Dan jawaban yang benar adalah A. Menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Soal berikutnya. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban A. Guru, B. Kepala sekolah, C. Penjaga sekolah, D. Semua warga sekolah. Jawabannya adalah D. Semua warga sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan soalnya telah selesai. Videonya boleh kalian ulang-ulang terus sampai kalian paham pembahasan soalnya.